Yang ini pengalamannya ya. Ya. Jauh. Ini mati apa? Lilin. Lilin kau. Lilin. Lilinnya. Ya. Lilin fungsinya buat penerangan. Kami dapat apa? Ada yang takut gelap? Enggak. Lebih enak meditasi, cari ketenangan. Dimatiin semuanya. Oh, Biar afdol. kebun. Nah, sudah kangennya. Pak, alhamdulillah autan dari bawah di jalan gitu. Tidak hilang. Jangan lagi nyamuk. Afdol jaga ketenangan untuk lengkapi hari Dhammasawana, hari Uposatha pada hari ini. Dari pagi juga sudah berbuat baik, dapat berdana makanan. Tadi siang juga para bante ada pengulangan patimokkha di sini karena setiap setengah bulan sekali hari Uposatha para biku itu akan mengulang patimokkha silanya. Nah, makanya ini ada rupang Buddha juga. Itu juga merupakan ya bagian daripada bantuan uluran cinta kasih, kepedulian dari Ajahn Maha Wirat. Jadi namanya wihara ya seperti itulah, saling dukung. Ada tempat yang lebih juga dukung tempat yang agak kurang. Nah, tempat agak kurang didukung juga kita juga berusaha untuk balas budi baik beliau. Oke, kalau beliau perlu bantuan, perlu undang untuk ceramah, entah untuk baca parita, ada acara juga datang untuk membalaskan lah budi baik tersebut. Kalau kehidupan itu tahu balas budi, maka akan jadi kemanapun makmur, kemanapun maju, tidak akan ada bahaya, tidak akan celaka, atau tidak akan binasa. Pada zaman Sang Buddha ada salah seorang siswa sebagai biku. Biku ini namanya Cula Pantaka, di mana biku ini kurang pintar, memiliki kakak namanya Maha Pantaka yang juga jadi biku, tetapi kakaknya tidak butuh waktu lama mampu untuk menguasai berbagai macam ajaran Sang Buddha, syair-syair Dhamma Sang Buddha, sehingga mencapai tingkat kesucian arahat. Tapi Cula Pantaka adiknya ini sebagai biku sungguh begitu sulit untuk memahami syair, untuk menghafal satu bait pun tidak mampu. Nah, karena sedemikian bisa dibilang cukup kurang pandai. Nah, pernah suatu hari ada undangan di mana diundang sekian biku untuk ke acara. Kini yang bertugas untuk memilih siapa-siapa saja yang akan pergi bersama Sang Buddha ke tempat tersebut. Nah, itu adalah kakaknya Bante Maha Pantaka. Di sini ketika buat listnya tidak ada nama Cula Pantaka. Cula Pantaka yang meskipun tinggal di Wihara Jetavana tidak ada namanya, tidak dicantumkan oleh sang kakak, merasa kecil hati. Nah, seakan-akan merasa tidak berguna sekali menjadi biku, tidak ada harganya, lalu ingin meninggalkan kebikuannya. Nah, namun Sang Buddha tahu kalau Cula Pantaka sudah mulai gusar, sudah mulai kecewa. Lalu dengan kekuatan batin beliau muncul di hadapan Cula Pantaka, mengatakan kepada Cula Pantaka, kamu ditabiskan sebagai biku di dalam sasana ini itu karena siapa? Demi siapa? Lalu Cula Pantaka itu pun menjawab, itu karena Sang Buddha dan juga demi Sang Buddha. Kalau begitu Sang Buddha katakan, kalau begitu tinggallah denganku. Lalu ikutlah Cula Pantaka itu ke kuti Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha pun sudah waktunya akan pergi untuk keundangan.
memberikan kain kepada Culapantaka tersebut. Kain yang putih, yang awalnya bersih, menyuruh kepada Culapantaka untuk gunakan kain itu lap. Nah, lap pada permukaan dekat tangga. Nah, lap sambil mengucapkan Rajo Haranang, Rajo Haranang. Mengucapkan bahwa kain putih ini juga akan kotor. Nah, terus menerus elap demikian hingga sampai Sang Buddha pun pergi ke undangan. Nah, lalu Culapantaka tetap mengerjakan seperti apa yang diperintahkan oleh Sang Buddha. Kini kain yang awalnya putih bersih diberikan oleh Sang Buddha, kemudian menjadi kotor, usang karena dielap-elap terus menerus. Akhirnya Culapantaka pun mulai memahami bahwa kain yang bersih pun dapat menjadi kotor, sama seperti batin pikiran kita juga dapat kotor. Yang sebenarnya semula itu adalah batin yang cemerlang, batin yang baik, tetapi karena tidak diawasi dengan baik juga akan kotor. Nah, begitu sudah mulai siap kiranya untuk memperoleh kebijaksanaan tertinggi, pencapaian tingkat kesucian arahat, Sang Buddha pun dari tempat undangan langsung mengirimkan pikiran beliau hadir tepat di hadapan Culapantaka. Mengatakan, demikianlah Culapantaka, apa yang kamu renungkan itu sudah benar. Nah, Culapantaka pun menyadari Dhamma dan mencapai tingkat kesucian arahat pada saat itu juga dengan seluruh patisambhida. Jadi memiliki kekuatan batin, kekuatan gaib. Nah, di sini singkat cerita dari seorang bikhu yang begitu bisa dibilang bodoh, memahami syair, menghafalkan satu bait syair pun tidak mampu, tapi Sang Buddha bisa menyelamatkannya, bisa menolongnya. Nah, ini berita ini sampai juga para bikhu itu jadi perbincangan. Bagaimana mungkin, sungguh betapa luar biasanya Sang Buddha. Seseorang yang kelihatannya kurang mampu, kurang cukup piawai, namun dapat untuk memperoleh tingkat kesucian. Lalu Sang Buddha katakan bahwa bukan hanya zaman ini saja, di zaman dahulu pun Sang Tathagata pernah menolong Culapantaka ini. Lalu para bikhu mengatakan kepada Sang Buddha, di kehidupan yang mana yang mulia? Tolong ceritakan. Nah, Sang Buddha ceritakan, pada zaman dahulu yang begitu panjang, pernah hidup ada seorang raja Brahmadatta yang berkuasa. Di sana ada juga perguruan tinggi yang disebut dengan Takasila. Kalau bisa dibilang mungkin merupakan negara tempat pendidikan paling unggul, paling dipuji, paling tersohor di zaman itu. Namanya Takasila, kota itu, semacam kota pendidikan. Nah, di sana ada seorang guru besar, memiliki seorang murid. Murid ini sungguh begitu bodohnya, tidak bisa menguasai pengetahuan. Sudah sekian tahun belajar juga tidak bisa lulus. Tapi kini guru ini pun sangat menyayangi murid tersebut karena begitu rajin. Hanya saja memang pengetahuannya kurang mampu untuk menguasai pendidikan yang diberikannya. Hingga akhirnya guru ini pun merasa kasihan, mungkin sudah waktunya lah untuk diluluskan. Jadi sebelum dia diluluskan, ingin memberikan sesuatu yang kiranya bermanfaat untuk jadikan bekal dalam kehidupannya, mengarungi hidup, mencari penghidupan di dunia luar. Makanya gurunya panggil, lalu suruh untuk menghafalkan katesi, king karena katesi, hafalkan ini saja, yang artinya aku tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Itu artinya cukup itu saja, hafalkan. Nah, tidak lama kemudian juga diluluskan. Singkat cerita, pulanglah dia, sudah lulus dari Takasila hanya dengan hafalan katesi, king karena katesi. Aku tahu, artinya aku tahu apa maksudmu, aku tahu, mengetahuinya. Nah, suatu kali Raja Brahmadatta itu ingin keluar dari istana untuk mengetahui
kehidupan malam para penduduknya bagaimana, lalu menyamar menjadi penduduk biasa. Sampai di satu jalan sempit, ada melihat seorang maling atau pencuri. Pada saat melihat itu raja pun kaget juga, terkejut lihat pencuri masuk ke dalam rumah. Perhatikan. Tapi kini di dekat itu juga ada yang baru lulus dari Takasila. Entah mengapa mungkin terbangun dari tidurnya, rindu dengan gurunya mungkin. Langsung teriak, "Katesi, Katesi, King Kanana, Katesi, Katesi." Begitu teriak seperti itu, aku tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Pencuri itu pun langsung lari terbirit-birit. Mendengar itu, raja yang menyaksikan hal tersebut, langsung keesokan harinya cari tahu. Ini pasti pemuda ini luar biasa. Siapa dia? Lalu dicari rumahnya, dipanggil lah. Di hadapan raja, dengar-dengar ini adalah lulusan dari Takasila. Coba beritahukan. Raja bilang, apa yang kamu pelajari di sana? Lalu pemuda itu pun mengatakan, saya belajar di Takasila, hanya inilah yang diberikan oleh guru saya, yang dapat saya ambil ilmunya. Lalu coba tuh ajarkan. Lalu diajarkan oleh dia, Katesi, Katesi. Hanya itu saja. Setelah itu juga dia pulanglah, diberikan imbalan. Tidak lama kemudian raja juga akan dicukur rambutnya. Yang akan mencukur rambutnya ini sudah dibayar untuk mencelakai raja. Jadi buat pisau cukurnya itu begitu tajam siletnya. Pada saat silet itu ingin sampai di kulit raja, raja sudah merasakan ada yang tajam, ini bisa celaka. Raja pun langsung teringat, Katesi, Katesi, King Kanana, Katesi, Katesi. Aku tahu apa yang dalam pikiranmu. Begitu dengar seperti itu, tukang cukur itu langsung berlutut, meminta maaf kepada raja, lalu menyatakan apa yang menjadi niatnya itu. Setelah kejadian tersebut, raja angkat lulusan dari Takasila itu sebagai penasehat kerajaan. Ini merupakan apa yang diceritakan oleh Sang Buddha pada zaman itu. Guru besar dari Takasila itu adalah Sang Tathagata, itu pada saat itu masih sebagai bodhisatta. Sementara murid yang kurang pintar itu, itu adalah Bhikkhu Culapantaka di kehidupan ini. Jadi dari cerita ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran bahwa terkadang ketika mungkin dalam hidup kita merasa bahwa kurang begitu beruntung terlahir dalam kehidupan ini dalam keadaan yang mungkin tidak sepintar orang lain, tidak sebijaksana orang lain, kurang cakap ini, itu dan sebagainya. Juga dapat mengambil ini sebagai cerminan bahwa seorang yang bahkan bisa dibilang kurang begitu pandai sekalipun dapat untuk memperoleh sesuatu yang berguna, bermanfaat. Sang Buddha menunjukkan itu, memberikan jalannya, dan kini kita sudah sampai pada kehidupan ini, dapat mengenal Buddha Dhamma. Sudah tahu antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Jalani itu sebaik mungkin. Dhamma ajaran Sang Buddha kalau dijalankan pastinya akan membawa pada kebahagiaan, dan kini adalah saat yang paling tepat untuk jaga ketenangan. Buang semua pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang merundung, yang menjadi beban. Segala macam bentuk pemikiran di masa lalu, yang kiranya buruk-buruk juga sudah berlalu. Jadi tinggalkan itu semua. Diingat pun, dipikirkan pun tidak dapat mengubah apapun. Yang terbaik adalah dapat untuk membawa pikiran pada saat ini. Jaga pikiran saat ini agar terus fokus dan memiliki pengendalian diri, agar di kedepannya, di kemudian hari juga dapat memperoleh hal-hal atau manfaat-manfaat yang baik. Jadi apapun yang akan terjadi di masa depan juga tidak perlu dicemaskan. Bagaimanapun dipikirkan juga tidak sampai ke sana.
Nah, karena hidup kita adalah saat ini, bukan saat itu. Nah, saat itu kalau terus dibayangkan juga hanya sekedar hayalan, imajinasi, ya, tidak ada gunanya, hanya membuang-buang waktu. Yang terpenting adalah terus berusaha, berbuat, action, sedari ada kesadaran saat ini. Nah, ini jaga pikirannya, terus konsentrasi. Perhatikan nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, tahu kalau nafas masuk, nafas keluar juga mengetahui kalau nafas keluar. Nah, atau bisa tambahkan dengan kata Buddho, sebagaimana guru meditasi dari Thailand, beliau ajarkan. Beliau juga sudah memperoleh manfaat dari melakukan itu, memperoleh hasilnya. Makanya kini kita ikuti pun sudah ada yang memperoleh hasilnya. Jadi tidak akan salah jalan, tidak akan sia-sia, karena tahu beliau-beliau sudah praktek dan memperoleh manfaatnya. Nafas masuk but, nafas keluar do, nafas masuk but, nafas keluar do. Tidak perlu pikir macam-macam, terus jaga konsentrasinya sampai nanti diberikan aba-aba kalau sudah waktunya untuk keluar dari samadhi.